Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema hakikat kebenaran dengan judul renungan Jalan Isabel. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Wahyu 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19 dengan ayat utama pada Wahyu 2 ayat yang ke-20, 24 sampai dengan 26. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat mengawali renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih setiamu, sehingga pada kesempatan ini kami masih boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Wahyu 2, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-20, 24 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kemerdekaan sering dipahami sebagai kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Namun Alkitab tidak pernah memahami kemerdekaan seperti itu. Manusia yang berdosa tidak menjadi bebas ketika ia menolak pemerintahan Allah. Sebaliknya, ia justru sedang menyerahkan dirinya kepada kuasa lain. Inilah yang kita lihat di dalam surat Kristus kepada jemaat di Tiatira. Yesus memperkenalkan diri sebagai anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga membara. Ia mengetahui pekerjaan, kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan jemaat itu. Bahkan Kristus mengakui bahwa pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Namun di tengah jemaat yang memiliki banyak hal baik, terdapat persoalan yang tidak dapat dianggap kecil. Mereka membiarkan seorang perempuan yang disebut Isabel mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan untuk berbuat zina dan makan persembahan berhala. Di sini kita melihat sesuatu yang serius. Gereja dapat bertumbuh dalam aktivitas, pelayanan, dan bahkan kasih, tetapi tetap berada dalam bahaya ketika membiarkan kompromi terhadap kebenaran. Jalan Isabel adalah jalan kompromi yang memakai bahasa iman untuk membenarkan ketidaktaatan. Isabel dalam Perjanjian Lama dikenal sebagai perempuan yang membawa Israel kepada penyembahan Baal dan menentang ketaatan kepada Tuhan. Dalam Wahyu 2, nama itu digunakan untuk menggambarkan pengaruh yang serupa di tengah jemaat. Persoalannya bukan sekedar adanya orang yang melakukan dosa, tetapi adanya ajaran yang membuat dosa tampak dapat diterima. Mereka seolah-olah dapat mengikuti Kristus tanpa meninggalkan pola hidup dunia.
Inilah salah satu bentuk penyesatan yang paling berbahaya, karena dosa tidak selalu datang dengan terang-terangan melawan Allah. Kadang dosa datang melalui pembenaran rohani. Manusia berkata bahwa ia tetap percaya kepada Yesus, tetapi pada saat yang sama mempertahankan kehidupan yang tidak tunduk kepada firman-Nya. Kemerdekaan yang demikian sebenarnya bukan kemerdekaan. Paulus berkata bahwa dahulu manusia adalah hamba dosa, tetapi di dalam Kristus, orang percaya telah dibebaskan dari dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17-18. Kebebasan Kristen bukanlah kebebasan dari Kristus, melainkan kebebasan untuk hidup di bawah pemerintahan Kristus. Karena itu Kristus memberikan peringatan yang keras kepada jemaat di Tiatira. Ia telah memberikan waktu kepada Isabel untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari percabulannya. Kesabaran Allah tidak boleh disalahartikan sebagai persetujuan Allah terhadap dosa. Di dalam Providentia Dei, Allah memelihara ciptaan dan umatnya, termasuk ketika ia memberi manusia kesempatan untuk bertobat. Namun, pemeliharaan Allah tidak pernah berarti bahwa ia membiarkan dosa tanpa penghakiman. Kedaulatan Allah justru menjamin bahwa kejahatan tidak akan memperoleh kata terakhir. Kristus yang matanya bagaikan nyala api, mengetahui hati manusia, dan akan menghakimi setiap pekerjaan. Kehidupan setiap orang percaya harus terus diarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Sebab manusia bukanlah ukuran tertinggi bagi dirinya sendiri. Karena itu gereja tidak boleh menentukan kebenaran berdasarkan apa yang sedang diterima masyarakat, apa yang dianggap normal, atau apa yang membuat hidup terasa lebih mudah. Firman Allah tetap menjadi ukuran yang mengikat gereja. Namun surat ini tidak hanya berisi teguran Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kristus juga berbicara kepada mereka yang tidak mengikuti jalan Isabel. Ia berkata, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Disinilah kemerdekaan sejati menjadi nyata. Orang percaya tidak dipanggil untuk terus mencari kebaruan rohani yang membenarkan kompromi, melainkan untuk memegang apa yang telah diberikan Kristus. Kesetiaan kepada kebenaran mungkin membuat seseorang tampak berbeda, bahkan dianggap terlalu keras oleh dunia. Tetapi yang menentukan bukanlah penilaian dunia, melainkan penilaian Kristus. Mereka yang menang dan tetap melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya akan menerima bagian dalam pemerintahannya. Hidup yang benar bukan kehidupan yang bebas melakukan segala sesuatu, tetapi kehidupan yang telah ditebus dan diarahkan kepada Kristus. Paulus menyebutnya sebagai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19. Maka pertanyaannya bagi kita bukan sekedar apakah kita merasa bebas, tetapi apakah kebebasan kita membawa kita semakin tunduk kepada Kristus. Jalan Isabel menawarkan kebebasan melalui kompromi, tetapi akhirnya membawa manusia kepada kehancuran. Kristus menawarkan jalan yang berbeda. Ia berkata, peganglah apa yang ada padamu. Di tengah zaman yang terus mengubah batas antara benar dan salah, gereja dipanggil untuk tetap setia kepada firman, menolak kompromi, dan menantikan kedatangan Kristus. Sebab hanya kehidupan yang berada di bawah pemerintahan Kristus yang sungguh-sungguh merdeka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan, kekuatan dan hikmat daripada Tuhan menyertai kami untuk kami boleh bisa membedakan mana yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan, dan kami mengerjakan kebenaran Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan untuk kami tetap setia sekalipun dunia ini mengajarkan yang sebaliknya. Dan biarlah Tuhan, hidup yang kami jalani dalam kesementaraan
adalah suatu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.